Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana kabar anak-anakku semua? Alhamdulillah sehat. Iya. Tadi pagi sudah sarapan pagi kan? Sudah makan semuanya? Mandi kan? Iya, Bapak. Iya, oke. Kalau memang sudah seperti itu, kita mulai belajar, kita berdoa dulu yang dipimpin oleh ketua kelas Rifki Harahap. Sebelum belajar kita berdoa dimulai. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa dengan baik. Semoga saja kita pada pagi hari ini diberikan Tuhan kesehatan untuk anak-anak semua dan bapak guru, bapak yang mengajar, agar kita dipermudah menerima ilmu yang akan bapak ajarkan pada pagi hari ini. Dan seterusnya, saya menanyakan kepada dulu ketua kelas, apakah sudah diperiksa tadi teman-teman semuanya, ada yang absen atau tidak, nak? Ada. Ada yang absen? Ada semua. Oke, udah diperiksa semua, hadir semua. Makasih kepada ketua kelas. Dan kita sekarang berdiri dulu kita sebelum melaksanakan proses belajar mengajar dengan lagu wajib, oke? Oke? Oke, Bapak. Supaya diikuti semua anak-anak kita menyanyikan lagu wajib, karena kita Indonesia harus mengetahui lagu wajib nasional. Di antaranya satu lagu wajib nasional itu kita nyanyikan pada pagi hari ini, oke? Yaitu Bagi Dan sekarang kita akan memulai pelajaran kita pada pagi hari ini dengan materi cara membandingkan panjang. Sudah dengar semuanya? Sudah, Bapak. Dan minggu yang lalu, ini lanjutan minggu yang lalu.
dan hari itu apa materi kita pada minggu yang lalu, masih ingat kan? Masih coba Epli harap. Tentang waktu. Bagus tepuk tangan dulu. Pintar kali rupanya anak kelas 2 Epli Borwarahap. Masih tajam ingatannya, masih ingat. Mudah-mudahan seperti itulah semuanya kelas 2 ini. Ya? Ya? Iya. Yaitu kita masuki pelajaran kita pada pagi hari ini adalah tujuan kegiatan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran unit memahami satuan panjang dan arti ukurannya sehingga mampu mengukur panjang. Memahami satuan panjang dan arti ukurannya sehingga mampu mengukur panjang. Oh, Aris. 2 kali Bapak bilang biar jelas kalian ya. Terus mengetahui satuan panjang milimeter atau sering disebut lebih singkat milimeter itu ya, sentimeter atau disebut dengan singkatnya sentimeter cm. Meter juga disebut dengan, bisa kita tuliskan dengan m. Tujuan subunit pembelajaran 1. Memikirkan tentang bagaimana membandingkan panjang pita dan memahami bahwa pita tersebut dapat dibandingkan dengan menggunakan panjang satuan yang berbeda-beda. Menjelaskan tentang cara membandingkan panjang. Tujuan ke-1 6.1.1 memikirkan tentang bagaimana membandingkan panjang pita dan memahami bahwa pita tersebut dapat dibandingkan dengan menggunakan panjang satuan yang berbeda-beda. 6.1.2 kotak satuan, pita, pensil, penghapus, dan lain-lain yang dapat digunakan sebagai satuan. Udah jelas, udah Bapak kalian dengar tadi yang udah Bapak bacakan itu? Semoga dipahami. Semoga disimak semuanya ya anak-anak. Untuk lebih dalamnya, mari kita buka, Bapak pertunjukkan yang di depan, semua melihat ke depan dengan fokus kita. Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online Kreasi Awan. Kali ini kita akan belajar matematika untuk kelas 2 dari buku Kurikulum Merdeka di bab 6 mengenai panjang. Kita akan membahas bagaimana cara menyatakan panjang di halaman 83 sampai dengan 87. Yuk di subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, kita akan membahas di bagian ini mengenai ini ya, bagaimana cara menyatakan panjang. Nah, adik-adik, sekarang kita coba lihat poin pertama ya. Ukurlah lebar kartu pos menggunakan skala pada kertas bergaris. Nah, apakah adik-adik mengerti apa itu yang dimaksud skala ya? Skala itu adalah perbandingan. Ya, biasanya skala itu kita temukan di peta ya. Di peta itu ada skala yang menyatakan ukuran pada buku atau buku pada peta ya maksudnya. Misalnya di peta yang ada di gambar buku. Nah, kemudian misalnya di sini 1 cm. Ternyata aslinya itu dikali berapa banding berapa. Misalnya kalau 1 cm di buku berarti di asli misalnya berbanding dengan 1 km gitu ya. Nah, seperti itu namanya skala. Nah, jadi adik-adik nanti bisa bikin di buku kertas bergaris kayak gini. 1 baris begini, ini ukuran 1. Ya, ini ukuran yang kedua, ketiga, dan seterusnya secukupnya. Untuk mengukur kartu pos, ini kartu posnya nih, ya, gambar apa ini ya namanya bebek ya, gambar bebek.
Nah, berarti ini berapa panjangnya ya? Dan mulai dari 0, jadi ujung ininya harus di 0. Lalu yang ujung satunya lagi ada di angka berapa? Di sini ada di angka 10 ya. Kemudian berikutnya, ada satuan yang disebut dengan sentimeter. Kalau bahasa Inggrisnya tuh pakai C, sentimeter, jadinya makanya disingkatnya cm. Bukan sm, tapi cm ya. Nih, 1 cm. Coba adik-adik tuliskan kayak gini. 1, lalu C-nya, lalu M-nya. Ya. Nah, oke, kemudian berikutnya. Satuan adalah besaran dari ukuran. cm digunakan sebagai satuan panjang di banyak negara. Berapa cm lebar kartu pos tersebut? Tadi udah ada ya di sini. 10. Kemudian di latihan, ukurlah panjang benda-benda yang berbeda. Ini ada kaset, adik-adik masih menggunakan kaset nggak ya? Dulu waktu Karina masih kecil, masih menggunakan kaset untuk memutar lagu. Kalau sekarang di handphone aja udah bisa diputar ya, kalau dulu harus beli kasetnya kayak gini. Coba lihat nolnya di sini, ya, lalu ujungnya di sini, ini berapa nih? Ini 9, lalu berarti ini 10. Kemudian ini, ya, kalau ini buku, ya, tumpukan buku. Bukan tumpukan buku, berarti tebalnya buku. Ini ada di angka 3, ya, 3 cm. Ini apa ya? Ini sepertinya lem. Ujungnya ada di sini. Berarti mungkin sekitar 9,5 ya, atau 10. Karena agak kurang jelas. Nah, kemudian berikutnya. Ukurlah panjang pita dan ruas garis di bawah ini. Nah, coba lihat yang pertama ada pita biru, ya. Kemudian selain pita biru, ada juga pita pink, ya, pita pink. Kemudian ini birunya beda tapi ya sama ini. Ini biru muda, ini biru laut, ini biru laut, ini biru ya. Ini hijau. Nah, kita lihat, ya. Nah, di sini kita tetap akan mengukur dengan kertas berpetak ya. Nah, kalau yang ini, yang nomor 1, ya, ini kotaknya, kita ke yang nomor 2 dulu ya. Ini kalau kita hitung menggunakan, misalnya 1, 2, 3, 4, berarti ini ada 4 cm ya. ECM-nya udah ditulis di sini, ya. Kemudian kalau yang ini adalah 7 cm. Kemudian kalau yang ini nih, ya, ini tuh nulisnya di sini ya. Ini milik yang biru. Ini 12 cm. Kemudian yang nomor 4, ini setelah Karina hitung dia 5 cm. Kemudian berikutnya, manakah cara yang paling baik untuk mengukur? Apakah miring begini? Ya, apakah lurus tapi nolnya ya sembarang aja gitu, nggak sampai ujungnya ini? Atau yang ini? Yang mana nih adik-adik? Yang benar yang ini ya. Ingat Karina dari tadi sudah bilang bahwa nolnya harus berada di tepi salah satunya. Baru di tepi berikutnya itu kita hitung ada berapa. Di sini berarti 10, berarti ini yang paling benar caranya ya. Sekarang yang keempat. Ayo temukan benda-benda di sekitarmu yang panjangnya sekitar 10 cm. Jika panjangnya sedikit lebih panjang dari 10 cm, katakanlah 10 cm lebih sedikit. Namun jika aku mengatakan lebih sedikit, apakah artinya sama panjang dengan milik teman-temanku? Nah, sekarang ini adalah tongkat. Berapa panjangnya tongkat ini? Tadi kalau lebih berarti kita bisa bilang lebih sedikit, ya. Berarti untuk yang ini adalah 7 cm lebih sedikit, ya. Nah, oke, kemudian bagaimanakah cara mengukur panjang benda yang tidak tepat pada skala? Akan lebih baik jika ada satuan yang lebih kecil, ya. Jadi apakah ada yang lebih kecil lagi dari sentimeter, adik-adik, ya? Nah, yuk kita ke yang halaman selanjutnya. Mana kelihatan? Jika kamu menggunakan penggaris, kamu dapat mengukur panjang benda yang ujungnya berada di antara satuan-satuan. Seperti tongkat tadi ya. Panjang tongkat tersebut sedikit lebih panjang dari 7 cm. Tapi lebihnya itu
ya sedikit lebih panjangnya itu pertanyaan Karina berapa ya. Nah sekarang berapa satuan yang lebih kecil dari sentimeter ya. Nah kalau adik-adik penggaris itu ini misalnya 0 ya, ini 1, ini 2, ini 3, 4 dan seterusnya. Lihat di sini masih ada lagi garis-garis kecil ya, ada garis-garis kecilnya ya, ada yang kecil banget ya, pendek, ini agak panjang sedikit segini ya, itu tandanya dia 5 ya. Jadi kalau ini kan 1, nah ini 0,1, 0,2, kalau ini 0,5 ya. Nah sekarang kalau kita lihat 1 cm itu kayak gini ya, ini 1 cm dari sini sampai sini. Lalu dari sini ini yang kecil-kecil tadi Karina bilang kalau saat ini tadi adalah 0,1 atau kita sebut dengan milimeter ya. Panjang 1 meter dibagi 10 sama panjang sama dengan milimeter. Jadi ini nih per satu bijinya kayak gini, ini adalah 1 milimeter ya, 1 milimeter ya. Oke, ditulis dengan 1 mm. Yuk kita tulis di sini 1 mm. Nah, mm adalah satuan panjang lainnya. Nanti semakin naik kelas adik-adik, nanti akan ketemu lagi yang lain ya. Mungkin adik-adik nanti kaget, ternyata kok ada cm, ada mm, kok ada lagi ya, ada lagi ada dm ya. Nah nanti itu sampai aja, nanti dipelajari di kelas-kelas berikutnya. Yuk kita lihat sekarang, mm adalah satuan panjang lainnya. Coba kita lihat 1 cm sama dengan 10 mm ya. Nah ini kalau 1 meter di sini berarti yang kecil-kecilnya ini ada 10 ya, 10 mm. Sementara satu baris ini tadi adalah 1 mm. Nah jadi di sini kalau kita melihat dari kayu yang tadi kita akan hitung, kita lihat ya berapa. Karina akan pandu adik-adik untuk melihat yang mungkin walaupun kecil tapi tidak masalah ya. Atau kita gedein dulu deh sedikit. Nah ini lebih jelas ya. Nih kita lihat ini 7 ya, ini 7, ini 8. Coba lihat ini ada yang kecilnya berapa, 1 mm-nya ada berapa. Kalau ini 7 ya tadi 1, 2 berarti ada 2 mm-nya. Kita kecilin lagi. Oke, sudah. Nah jadi panjang tongkat kayu tadi adalah 7 cm dan 2 mm. Dibaca dengan 7 cm dan 2 mm. Ayo kita ukur panjang pita dan luas garis berikut. Nah ini nanti adik-adik bisa gunakan penggaris. Karina kebetulan sudah menghitung ya. Yang ini adalah 4 cm dan 5 mm. Kalau yang hijau setelah Karina hitung ini adalah 12 cm atau cm dan 7 mm. Lalu pita yang tipis warna pink ini Karina hitung dia adalah 6 cm dan 6 mm. Lalu yang terakhir ini adalah 9 cm dan 7 mm ya. Nah sekarang yang poin 7, ayo gambar luas garis dengan panjang berikut. Nah ini yang pertama 8 cm, yang kedua 11 cm lebih 5 mm, kemudian yang kedua ini karena tadi ini ya 15 cm dan 8 mm ya. Nah ini nanti adik-adik gambarnya gambarnya 2 titik. Nah Karina akan coba batu kertas. Siapa yang menang nanti? Yang meletakkan pita. Dia yang meletakkan pita. Siapa yang menang nanti? Dia yang meletakkan pita. Nanti kalau ternyata pita siapa yang terpanjang, berarti dia yang menang. Kalau pita kelompok 1 nanti yang terpanjang, berarti kelompok 1 yang menang. Kita ukur sama-sama nanti biar nggak ada kecurangan. Nah, ayo, mulai
meletakkan cus dulu. Siapa yang menang? Letakkan. Siapa menang? Kelompok 1, letakkan. Oke. Oke. Oke, sudah kita lihat bersama-sama. Iya. Coba ambil penggaris anak-anak semua. Penggaris dulu. Satu aja, satu. Baru kita ukur siapa yang terpanjang, dia pemenang juara satunya. Bapak kasih nanti posan untuk semangat siapa yang menang. Coba ukur, ketua kelas yang mengukur, coba ukur, kamu yang ukur. Dari pertama, baru bilang setiap segini 30. Ukur, bantu dia man. Ini, kita ini, bantu ini. Ini. Nah, hitung, ingat berapa nanti, sambungkan sini. Iya. Coba ambil pulpenmu, tuliskan dulu, ambil pulpen. Pulpen. Fauzan, ambil pulpenmu, tuliskan berapa nanti ujungnya. Sama buku tulis, Fauzan. Iya, buku tulis bang. Berapa nanti, berapa pantang nanti. Terus, sambung. Ukur. Kalau kurang ambil lagi nih. Ini lagi. Ya, ambil lagi. Berapa? 100. Coba ingat-ingat. 300. Iya, dikalikan dong, jangan terus ngomong. Berapa? 300. Berapa? 300. Iya. Terus kelompok 4 ada berapa sentimeter panjangnya? 150. Iya, oke, 150. Kelompok 1 tadi melawan dengan kelompok 3. Siapa tadi pemenangnya? Kelompok 1. Kelompok 2 dengan kelompok 4 tadi siapa pemenangnya? Kelompok 2. Tepuk tangan. Berarti anak-anak semuanya sudah paham tentang mengukur kan? Sudah paham? Sudah paham? Terima kasih. Kayaknya kita sudah agak capek Bapak lihat. Kita buat dulu speaking supaya semangat, bangkit lagi semangatnya itu. Oke? Berdiri dulu semuanya. Ke atas, mulai kita, tangan ke samping, burungnya terbang, tangan ke depan, ikan berenang, duduknya rapi,
Sudah semangat semuanya kan? Oke. Sudah semangat, sudah kembali semuanya. Bapak rasa karena tidak sudah breathing. Sekarang pelajaran kita sudah selesai hari ini. Kita menyimpulkan sekarang dengan kesimpulannya. Siapa yang berani kalau satu penggaris ada berapa sentimeter? Coba, kamu yang kuat. 30 cm, Bapak. Dengar ke belakang, kurang kuat kan? Baru aja kita breathing udah semangat, udah lesu ini. Coba ulangi, kuat semangat. Satu penggaris 30 cm, Bapak. Iya bagus, tenang. Kalau coba siapa yang berani? Jadi berani enggak? Tadi kelompok satu penggaris 1 cm katanya, satu penggaris katanya 30 cm. Coba Bapak tanya dulu kelompok 2 FD baru harap. Kalau 2 penggaris 60 cm. bagus sekali. Satu lagi. Coba Boru Alito menang dulu. Kalau 3 penggaris berapa sentimeter? 90, Bapak. 90 apa senti? Meter. Bagus. Oke, terima kasih. Ya anak-anak semuanya, terima kasih kepada anak-anak semua yang sudah belajar begitu semangat dengan aktivitas yang semangat. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat kita tangkap ilmu yang Bapak berikan pada pagi hari ini. Dan untuk pertemuan besok kita bagaimana cara menyatakan panjang. Ingat itu untuk pertemuan kita untuk besok, bagaimana cara menyatakan panjang. Oke, terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.